Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para siswa, selamat belajar. Bertemu lagi dengan saya Zaini Mutakin Akif di akun ZMR Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subscribe, like, and comment dahulu agar saya lebih bersemangat dalam membuat video pembelajaran untuk kalian semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar muatan pelajaran PKN materi keragaman adat istiadat. Namun sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Setelah kalian belajar, silahkan kalian buka buku dan alat tulis kalian. Kemudian perhatikan dan simak baik-baik penjelasan berikut ini. Namun sebelum kita mulai pelajaran, dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sang menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Menjunjung tanah airku Indonesia. setelah kalian mendengarkan lagu tadi, kita tahu bahwa Indonesia itu sangat kaya. Dari lagu tersebut, kita bisa menggambarkan bahwa Indonesia ini terdiri dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki beragam suku, budaya, adat istiadat, dan agama. Keragaman inilah merupakan perbedaan yang menjadikan Indonesia sangat kaya. Salah satunya adalah dengan memiliki adat istiadat yang sangat banyak. Setiap daerah memiliki adat istiadatnya masing-masing. Namun apakah kalian tahu apa itu adat istiadat? Adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Adat istiadat diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Adat istiadat ini
dibedakan menjadi dua jenis, yaitu adat istiadat tertulis dan adat istiadat tidak tertulis. Adat istiadat tertulis contohnya seperti peraturan atau dokumen. Sedangkan adat istiadat tidak tertulis contohnya seperti cerita rakyat, tarian daerah, upacara adat. Itu adalah contoh ya, atau adat istiadat tertulis dan tidak tertulis. Setiap provinsi di Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Bahkan setiap provinsi memiliki masing-masing. Seperti adat istiadat di Bali, kita kenal dengan ngaben. Ngaben adalah sebuah upacara pembakaran jasad yang dilakukan oleh umat Buddha di Bali. Kemudian ada tabuik. Tabuik adalah perayaan dalam rangka memperingati Asyura atau gugurnya Imam Husain, cucu Nabi Muhammad, yang dilakukan masyarakat Minangkabau di daerah Sumatera Barat. Kemudian ada Dugderan di Semarang. Dugderan adalah festival untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir ada lompat batu Fahombo, adalah olahraga tradisional dari suku Nias. Tentunya masih banyak lagi adat istiadat baik yang tertulis atau tidak tertulis dari setiap daerah di Indonesia. Karena kita tahu Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau. Terdiri dari 34 provinsi, di mana setiap provinsinya memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki beragam suku, budaya, adat istiadat, dan agama. Keragaman ini merupakan perbedaan yang menjadikan negara Indonesia kaya. Namun meskipun memiliki perbedaan budaya, suku atau agama, masyarakat Indonesia tetap bersatu. Hal ini tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini mencerminkan masyarakat Indonesia yang tetap bersatu meskipun memiliki perbedaan budaya, suku, atau agama yang berbeda-beda. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini tertulis di lambang Garuda Pancasila, di cakar burung Garuda. Untuk itu kita harus saling menghormati dan menghargai yang dapat terwujud melalui kerja sama. Kita harus menghargai budaya orang lain. Kita harus menghormati suku orang lain atau bahkan agama orang lain. Kita tahu banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Bugis, dan lain sebagainya. Perbedaan inilah yang harus menjadikan kita satu, bukan untuk merusak ya, atau menjadikan kita bertengkar. Justru perbedaan ini harus menjadikan kita lebih kuat, karena dengan berbeda-beda kita akan menjadi satu. Keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebaiknya disikapi dengan bijak. Kita harus saling menghormati dan menghargai dalam keragaman. Upaya saling menghormati dan menghargai dapat terwujud dengan kerjasama. Kita dapat mewujudkan upaya saling menghormati dengan melaksanakan kerjasama dalam mengerjakan tugas.
kerjasama ini yang akan menjadikan pemersatu dari perbedaan yang ada. Contohnya, kerjasama yang dapat kita lakukan adalah menolong tetangga yang mengalami kesulitan walau berbeda suku dengan kita, melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar, dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya adalah manfaat keragaman budaya di masyarakat. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang besar dengan keragaman yang ada, tetapi mampu menciptakan kerukunan di antara perbedaan tersebut. Adanya keragaman menciptakan beberapa manfaat bagi bangsa Indonesia, antara lain: satu, menumbuhkan sifat nasionalisme. Dua, sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Tiga, alat pemersatu bangsa. Empat, sebagai ikon pariwisata. Lima, memupuk sikap toleransi. Itu adalah manfaat keragaman budaya di masyarakat. Tentunya masih banyak manfaat lainnya yang bisa kalian cari tahu lebih dalam.